Tuhan itu raja di atas segala raja, yang bisa mengubah ratap tangis umatnya menjadi sukacita. Morning Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk kita bisa beraktivitas dan melakukan segala sesuatu, dan kita akan melanjutkan pembacaan kita di Ester pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Ya, Good Readers, sekalipun Haman sudah dijatuhi hukuman mati dengan cara disulap pada tiang, Ester tetap menuntaskan pekerjaannya. Pekerjaan Ester dengan jeli melihat bahwa permasalahannya itu sebenarnya belum selesai. Walau Haman telah mati dan Mordekai telah diangkat menjadi kuasa atas harta miliknya Haman. Ayat 1 sampai dengan kedua dan ayat yang ke-7. Ada persoalan mendasar yang harus segera dikerjakan, yaitu menarik surat perintah raja yang sudah disebar ke seluruh wilayah Persia. Ayat 4 sampai dengan yang ke-5. Jika titah raja dapat dibatalkan, maka rakyat Yahudi luput dari pembantaian massal. Nah, ini belum ditarik. Memang yang membuat pengacaunya sih sudah meninggal begitu ya. Tetapi surat raja yang sudah dimateraikan dengan cincin raja itu nggak bisa segampang itu untuk ditarik. Dan tidak ada cara yang lain selain membujuk raja agar memiliki belas kasihan dan menarik kembali titahnya di ayat yang ke-6. Ester memohon kepada raja agar berkenan mengaruniakan pengampunan dan pembebasan kepada bangsanya. Di ayat yang ketiga ya, kita bisa lihat tadi. Ternyata dalam hukum Persia, titah yang sudah dimateraikan oleh cincin raja tidak dapat ditarik kembali oleh siapapun, termasuk raja tersendiri di ayat 8b. Nah, satu-satunya cara untuk membatalkan titah yang pertama adalah mengeluarkan surat pembatalan yang dimateraikan dengan cincin dan atas nama raja di ayat yang ke-8a. Jadi benar-benar ada double. Cincinnya iya, lalu kemudian ya mungkin memang cincin itu tanda tangan memang. Tapi atas namanya benar-benar atas nama raja. Raja itu sendiri yang mengucapkan. Kalau yang kasus yang kemarin kan Haman saja yang memateraikan, ucapannya dia sendiri yang buat, kira-kira demikian. Jadi seolah-olah itu adalah atas nama raja. Benar, ada cincinnya. Tapi kalau ini directly, langsung rajanya. Dengan segera raja memanggil para panitera raja untuk membuat surat pembatalan tersebut dan dikirim ke seluruh wilayah Persia. Ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Sangat cepat sekali. Seperti Haman mempercepat surat kepada seluruh Persia sewaktu ingin membantai orang Yahudi. Nah, kita bisa melihat di sini melalui pimpinan Tuhan mengubah kegentaran dan ratap tangis di bawah kekuasaan Haman menjadi sorak-sorai di bawah kekuasaan Mordekai. Kalau boleh dibandingkan demikian. Ini gara-gara masalah cincin raja begitu ya. Kalau kita lihat pasal 3 ayat 15 dan pasal 8 ayat 15 ini. Rakyat Yahudi bersorak-sorai. Sehingga mereka yang dulunya tertekan, menderita, tersingkir dan terhina, kini mendapatkan kelapangan hati, sukacita, kegirangan dan kehormatan di ayat yang ke-16. Jadi benar-benar rakyat Yahudi sungguh sangat senang karena adanya surat pembatalan titah raja. Dulu mereka menyembunyikan identitas dirinya, kini malah banyak orang dari bangsa-bangsa lain mengakui dirinya Yahudi di ayat yang ke-17. Ya mungkin dia pikir, ya saya dulu keturunan Yahudi dari apanya, atau saya tetangganya orang Yahudi misalnya gitu ya. Ya Tuhan, kita bisa melihat di sini Tuhan itu raja di atas segala raja, yang bisa mengubah ratap tangis umatnya menjadi sukacita. Dan inilah sukacita yang benar-benar terjadi dan kemenangan bagi bangsa Yahudi melalui Ester. Ya, Good Readers, dari sini kita bisa melihat bagaimana Ester seorang yang benar-benar peduli kepada bangsanya dan menyelamatkan kembali untuk kedua kalinya menurut saya ini bangsanya. Dan kita bisa melihat juga di sini bagaimana secara tidak langsung penulis Ester ingin mengatakan bahwa yang berkuasa itu sebenarnya Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Raja di atas segala-galanya. Pada hari ini, Good Readers, kita kembali lagi diingatkan untuk semakin bergantung kepada Raja di atas segala raja. Kita bergantung kepada si pemberi berkat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Apapun situasi yang kita hadapi yang mungkin pada saat ini seperti ratapan tangisan, pesimistik, ataupun penuh dengan kekhawatiran dan seterusnya, tetapi kalau kita senantiasa bergantung di atas Raja, di atas segala raja, maka Dialah yang sanggup mengubah segala sesuatunya. Ratap tangis menjadi sukacita, kekhawatiran menjadi optimis yang sangat tinggi di dalam Kristus. Amin. Have a nice day and God bless us.